Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Azka. Saya dari SD 5 Pukubono, Sekolah Ayat Cendekia. Saya akan mendongeng kisah Bilal bin Rabah. Kalian tahu gak Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat dia masih budak. Dia termasuk orang mengalami kejamnya perbudakan. Dia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar mengetahuinya bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya yang bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari, Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap sinar matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikin harganya berlipat ganda. Dia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 rupiah 6 untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 rupiah emas pun, maka aku enggak ragu untuk menjualnya. Abu Bakar membalas, seandainya engkau membeli tawaran sampai 100 rupiah emas, maka aku tak ragu membelinya. Sejak itu, dia senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Dia kemudian dipilih untuk menjadi muadzin atau orang yang pertama yang menerapkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penduduk Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kekasih Allah untuk menekan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengulang azan. Setiap sampai pada kalimat aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama, Bilal tak kembali untuk menuju Madinah. Pada suatu malam, Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Bilal pun segera bangun. Tanpa berpikir panjang, dia segera mempersiapkan perjalanannya ke Madinah. Setiba di Raudah, dia nangis dan melepas selanjutnya. Di tengah tangisan itu nampak 2 cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain, datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata dengan Bilal, Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek. Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu di depan
itu. Di depan pun turut memohon kepada Bilal agar dia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana dia dahulu bisa mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengarkan suara yang telah bertahun-tahun hilang kini kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melakukan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattab lah yang paling keras tangisannya. Di atas menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan azan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabah dan azan pertama dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.